Kira-kira kalau Pancasila mau dirusak oleh komunisme, lawan atau tidak? Kalau Pancasila mau dirusak oleh terorisme, lawan atau tidak? Kalau Pancasila mau dirusak dengan radikalisme, lawan atau tidak? Kalau Pancasila mau dirusak dengan liberalisme, lawan atau tidak? Siap jaga Indonesia, siap jaga Pancasila, siap perjuangkan kepentingan umat Islam. Semua angkat tangannya, semua takbir. Ketika agamaku dihina, apa yang kau lakukan? Apa kau giring umatmu? Apa kau ajak umatmu? Ketika ada kezaliman, apakah kau ajak umatmu? Apakah kau giring umatmu? Alim tanpa ghirah nggak ada gunanya, saudara. Kalau kamu belajar sama guru, belajar sama guru yang alim berilmu, tapi dia punya kecemburuan terhadap agama, saudara. Kalau kamu belajar sama habaib, belajar sama habaib yang alim berilmu, tapi dia nggak terima kalau agama dihina. Dia terima kalau agama diinjek. Dia nggak terima kalau saudaranya dizalimi. Saudara, jangan sampai alim tapi tanpa ghirah, jangan sampai ghirah tapi tanpa ilmu. Dua-duanya kacau. Tapi yang seharusnya ada ghirah dan ada ilmu. Lihat agama dinista, adem-adem aja, tenang-tenang aja. Lihat darah muslim ditumpahkan, senyum-senyum aja, senang-senang aja. Dia berilmu, dia baca kitab, dia ahli hukum, saudara, tapi nggak ada ghirah. Jum jamid la syu'ura fih, kata Abu Yazid Muhammad. Kaku, nggak ada rasanya, nggak punya kepekaan, saudara. Apa kata Abu Yazid Muhammad? Ad-da'i al-ghayur. Alimnya harus da'i, ilmunya jangan diumpetin, tapi diajak untuk ngajak umat. Bahkan nggak sampai di situ, harus ghayur. Dia harus punya kecemburuan terhadap agama, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, sahibul majlis, Majelis Syarif Hidayatullah, sekaligus ketua FUHAP DKI Jakarta, yaitu guru kita al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi beserta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, dimenangkan perjuangannya, diistiqamahkan langkah kakinya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada guru kita bersama, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Begitu juga tadi Kiai Haji Sofwan yang telah menyampaikan nasihatnya. Para habaib begitu banyak hadir di sini, tadi telah menyampaikan tausiah Habib Taha bin Ali As-Segaf, dan Habib Alwi bin Zain As-Segaf, Habib Alwi bin Zain Al-Idrus. Begitu pula ada Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Semuanya begitu banyak habaib yang hadir, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mantapkan langkah kakinya, Allah menangkan perjuangannya.
Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan juga kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara, segenap para jawara, para relawan. Begitu pula yang tadi telah hadir di tengah-tengah kita, Pak Gubernur Anies Baswedan. Semuanya hadirin hadirat, mudah-mudahan tidaklah kita kumpul di tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya. Amin ya Rabbal. Jadi saudara, saya ini ceramah di sini semenjak keluar penjara malam Selasa, pertama kali nih ceramah di sini nih saudara. Alhamdulillah. Tapi ada yang lucu, ada yang menarik. Jadi biar ente pada tahu, Kiai Lutfi Zawawi ini ada kasapnya dikit kasapnya dikit doang. Saya masih di penjara, saya kira saya keluar 8 Februari karena setahun genapnya tuh 8 Februari. Saya divonis 1 tahun dalam urusan baik-baik saja, panjang tuh kalau kita bahas tuh. Saya kira saya keluar 8 Februari. Saya belum keluar masih di dalam, Kiai Lutfi udah bikin pengumuman ada foto saya saudara. Subhanallah, nggak taunya keluar sebelum tanggal acara di sini. Makanya saya bilang Kiai Lutfi ada kasapnya dikit aja saudara. Nah, cuman asal jangan ada kasap dikit, kawin lagi bisa hilang kasapnya habis itu. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini saya nggak mau panjang lebar. Saya cuma mau baca sedikit tabarruk apa yang dimuat oleh Muhaddithul Haramain, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah fi asrih, Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, di dalam risalah beliau yang berjudul Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Da'wati Ilallah. Sedikit saya baca tabarrukan saudara. Di sini beliau muat, wa kana min jumlati tahyiati asbabid da'wah at-tarbiyatul amaliyah li ikhrajil alimid da'il ghayur li anal ilma biduni ghirah jamidun la syu'ura fihi wala ihsas kama annal ghirata wahdaha bila ilmin la tasluhu lil qiyadati war riyadati wal irsyad wa hadha alladhi yanbaghi an la naqa'a fihi fanadhi'a baina alimin bila ghirah wala ihtimamin ala hurumatillah aw ghayurin mutahammisin la ilma indahu yudillul muslimin. Saya terjemahkan secara kontekstual saja saudara, saya nggak terjemahin satu-satu. Intinya di sini beliau mengatakan idealnya manakala kita mempersiapkan seorang dai, seorang ulama, maka salah satu yang harus dilakukan adalah mempersiapkan ulama yang al-alim ad-da'i al-ghayur. Al-alim berilmu, tahu syariat Allah, tahu syariat Nabi, tahu hukum halal haram, ngerti bahasa Arab karena bahasa Arab miftahul ulum, ngerti ilmu alat, ngerti ilmu hadis. Tapi alim saja nggak cukup saudara. Apa kata Abu Yazid Muhammad? Ad-da'i al-ghayur. Alimnya harus da'i, ilmunya jangan diumpetin, tapi diajak untuk ngajak umat. Bahkan gak sampai di situ, harus ghayur. Dia harus punya kecemburuan terhadap agama saudara. Kenapa demikian ibadah Allah? Abu yang melanjutkan li'annal ilma biduni ghirah jamid la syu'ura fi wala ihsas. Orang kalau alim doang tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, akhirnya jamid, kaku, nggak punya perasaan. Ujung-ujungnya agama dijual, betul apa betul? Ujung-ujungnya yang halal dijadikan haram, betul apa betul?
ujung-ujungnya menyesatkan umat, saudara. Lihat agama dinista, adem-adem aja, tenang-tenang aja. Lihat darah muslim ditumpahkan, senyum-senyum aja, senang-senang aja. Dia berilmu, dia baca kitab, dia ahli hukum, saudara, tapi nggak ada ghirah, jamid la syu'ura fih, kata Abu Yazid Muhammad. Kaku, nggak ada rasanya, nggak punya kepekaan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira yang model begini banyak apa kagak? Gelarnya sederet, profesor, doktor, tapi belain kesesatan, ada apa kagak? Mulai dari dulu zaman Ahmadiyah, profesor, doktor, belain Ahmadiyah, banyak apa kagak? Mulai dulu profesor, doktor, kiai, bahkan Habib, belain penista agama, adanya kata kagak? Mulai dari dulu profesor, doktor, ngelihat darah muslim ditumpahkan, diem aja, adem-adem aja, bahkan mendukung, banyak atau tidak? Jawab yang kompak, banyak atau tidak? Itu namanya alim bila ghirah. Dia punya ilmu, tapi nggak punya ghirah, nggak punya kecemburuan kepada agama, saudara. Sebaliknya kata Abu Yazid Muhammad, kama annal ghirata wahdaha bila ilmin la tasluhu lil qiyadah war riyadah wal irsyad. Ada lagi orang punya semangat, punya kecemburuan kepada agama, tapi nggak punya ilmu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya di daerah wilayah damai, warga sipil main di bom-bom aja. Kira-kira yang begitu ada atau tidak? Orang Islam dikafir-kafirkan, ada atau tidak? Gampang melaknat sesama muslim, ada atau tidak? Itu namanya punya ghirah, punya semangat, tapi ngaco, saudara, karena nggak pakai ilmu. Bicara amar ma'ruf nahi munkar, ghirah. Tapi ulama mengatakan apa? Ulama, orang yang amar ma'ruf nahi munkar tapi nggak pakai ilmunya, yufsidu akthar mimma yuslih. Dia lebih banyak ngerusak daripada memperbaiki. Kenapa? Karena kagak pakai Imam Ghazali panjang lebar di Ihya Ulumuddin, di jilid kedua, satu bab bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, syaratnya, rukunnya. Orang biar kata semangat bela agama tapi nggak ngikutin ulama, asal bela agama tapi nggak tahu caranya. Itu namanya ghirah, semangat tapi nggak pakai ilmu. Akhirnya ujung-ujungnya ngaco. Jihad ada ilmunya. Hampir setiap kitab fikih membahas jihad, ada syaratnya. Perempuan nggak boleh diganggu, warga sipil nggak boleh diganggu, saudara. Tempat ibadah agama lain nggak boleh diganggu, anak kecil nggak boleh diganggu, saudara. Tahu-tahu ada orang ngaku bela Islam, ngaku bela agama, di tengah kota, di wilayah damai, main asal bom, main asal ledakan, saudara. Yang begini gara-gara semangat tapi kagak pakai ilmu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak, jelas atau tidak? Makanya Abu Ya di sini mengatakan, wahadal ladzi yanbaghi an nanaga fihi. Jangan sampai begini nih. Kalau kamu nyetak santri, cetak santri yang alim, berilmu tapi peduli sama agama. Kalau kamu belajar sama guru, belajar sama guru yang alim, berilmu tapi dia punya kecemburuan terhadap agama, saudara. Kalau kamu belajar sama habaib, belajar sama habaib yang alim, berilmu tapi dia nggak terima kalau agama dihina, dia terima kalau agama diinjek, dia nggak terima kalau saudaranya dizalimi. Saudara, jangan sampai alim tapi tanpa ghirah, jangan sampai ghirah tapi tanpa ilmu, dua-duanya kacau. Tapi yang seharusnya ada ghirah dan ada ilmu. Oleh karena itu saya nggak mau panjang lebar, saudara, soalnya semakin panjang lebar pasal semakin menunggu, saudara. Ini baru keluar, baru 2 hari, baru juga ketemu bini. Masya Allah, nggak usah panjang lebar. Saya cuma mau ingatkan, ini kewajiban setiap umat Islam. Saya ingatkan ulama, habaib, asatidz, guru-guru saya. Umat yang dititipkan kepada kita adalah amanah, saudara. Umat yang dititipkan kita bukan buat bangga-banggaan, bukan buat sombong-sombongan, bukan buat naikkan popularitas, tapi akan ditanya di hadapan Allah, itu umat kau bawa kemana? Ketika agamaku dihina, apa yang kau lakukan? Apa kau giring umatmu? Apa kau ajak umatmu? Ketika ada kezaliman,
Apakah kau ajak umatmu? Apakah kau kiring umatmu? Alim tanpa giroh nggak ada gunanya, saudara. Sebaliknya, hati-hati yang bela agama tapi nggak mau ngaji. Hati-hati yang bela agama tapi nggak mau ngaji, saudara. Jangan sampai pengennya ibadah tapi malah dapat dosa. Ibarat sholat tapi nggak bisa wudhu, kacau. Makanya saya ingatkan kepada seluruh umat Islam, yuk mari kita bersatu. Udah nggak usah saling salah-salahan. Mari tingkatkan ilmu, mari tingkatkan ghirah. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena saudara, manakala kita diam tidak mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka yang akan terjadi, saudara, yakhfal haq wa yadhharul batil, kata Imamul Haddad. Yang hak akan tertutup, sedangkan yang batil akan nampak. Kalau udah seperti itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tudi'a minha, umatku ditarik keberkahan, dicabut darinya. Makanya majelis taklim bersatu, para ulama bersatu, para habaib bersatu. Silahkan dengan cara masing-masing, yang lembut dengan yang lembutnya, yang majelis dengan majelisnya, yang ormas dengan ormasnya. Tapi jangan pernah bela kezaliman, saudara. Jangan pernah bela kemunkaran, saudara. Jangan pernah dukung kemunkaran dan kezaliman, saudara. Betul. Maka saya mau tanya umat Islam, kira-kira siap bersatu atau tidak? Kurang kompak, siap rapatkan barisan atau tidak? Siap ikat komando para ulama? Siap untuk menuntut ilmu? Siap untuk tingkatkan semangat bela agama? Siap untuk bersatu? Semua umat Islam angkat tangannya semua, takbir, takbir, takbir. Makanya saya kadang sedih, saya prihatin luar biasa, saudara. Anda kalau nggak berani amar nahi munkar, diam, kata Nabi, inkar dengan hati, bil qalb wa dzalika adhaful iman. Itu paling lemahnya iman. Silahkan kalau kau nggak berani, kau takut bahaya terhadap jiwamu, cukup ingkar dengan hati. Tapi nggak ada alasan buat mesra-mesraan dengan kezaliman, saudara. Makanya umat Islam udah cukup umat Islam wajib bersatu. Kita jaga NKRI, kita jaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia dirusak oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada negeri kita, saudara. Insya. Makanya saya ajak umat Islam, kira-kira semuanya siap bersatu atau tidak? Kurang kelas sekali lagi, siap bersatu atau tidak? Siap ikut komando ulama, siap jaga para ulama, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga NKRI. Kira-kira kalau Pancasila mau dirusak oleh komunisme, lawan atau tidak? Kalau Pancasila mau dirusak oleh terorisme, lawan atau tidak? Kalau Pancasila mau dirusak dengan radikalisme, lawan atau tidak? Kalau Pancasila mau dirusak dengan liberalisme, lawan atau tidak? Siap jaga Indonesia, siap jaga Pancasila, siap perjuangkan kepentingan umat Islam. Semua angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi.